Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Widya. Kali ini kita akan belajar materi di kelas 8 semester ganjil ya. Kita belajar tentang koordinat kartesius. Pada bahasan koordinat kartesius ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Pada pertemuan ini kita akan membahas pada bagian pertama, yaitu menentukan posisi titik terhadap koordinat X dan koordinat Y. Karena saya bagi menjadi beberapa bagian pada satu materi, jadi ada baiknya kalau kalian klik like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya sehingga kalian tidak ketinggalan dengan apa yang akan saya bahas. Oke, kita masuk ke materi ya. Kita belajar menentukan posisi titik terhadap koordinat X dan koordinat Y. Di sini kita akan membahas dulu apa itu sistem koordinat. Sistem koordinat itu adalah suatu cara untuk menentukan tempat kedudukan suatu titik atau benda pada bidang datar atau pada R2 maupun pada ruang ya. Pada bidang datar itu digambarkan dengan dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Di sini ini mungkin sudah familiar dengan kalian sebagai kelas 8 ya, siswa kelas 8, karena dulu di sekolah dasar kita juga sudah pernah mendapatkan materi tentang koordinat kartesius. Nah, di sini pasti kalian akan mengingat kembali bahwa koordinat kartesius ini bentuknya seperti ini. Dia digambarkan dengan dua sumbu, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y yang berpotongan di titik asal atau titik 0,0. Seperti ini ya gambarannya nanti yang kita pelajari selama satu bab ini. Oke. Sekarang yang kita pelajari di kelas 8 ini hanya koordinat kartesius pada bidang datar saja. Kita fokus hanya pada bidang datar. Jadi hanya ada dua sumbu yang kita pelajari nanti ya. Koordinat kartesius pada bidang datar ini juga dibagi menjadi 4 kuadran atau memiliki 4 kuadran atau 4 wilayah. Nah, di sini ada berarti ya. Ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu berada pada posisi X positif dan Y positif. Nah, pada X positif dan Y positif, daerah yang di kanan atas ini disebut kuadran 1. Di sebelahnya, yaitu pada kiri atas, ini disebut kuadran 2. Kuadran 2 itu pada posisi X-nya negatif, dan Y-nya positif. Maaf, saya ada salah memberikan keterangan ini ya. Sebentar, ini terbalik saya memberikan keterangan ini. Ini X-nya yang negatif, Y-nya yang positif ya. Nah, X ini pada negatif dan Y pada sumbu Y positif. Nah, kemudian kuadran 3 ini ada di kiri bawah. Kiri bawah itu berarti X negatif dan Y juga negatif. Pada kuadran 4 ada di kanan bawah ya, itu pada sumbu X positif dan Y negatif. Ini pembagian wilayah pada koordinat kartesius itu ya menjadi 4 kuadran. Nah, sekarang bagaimana kita menuliskan kedudukan sebuah titik pada koordinat ini? Koordinat sebuah titik itu dinyatakan dalam pasangan X, Y, di mana kedudukan koordinat X, Y itu sebagai titik pertemuan antara nilai X sebagai absis dan nilai Y sebagai ordinat. Jadi, kalau kita menentukan koordinat suatu titik,
itu kita lihat dia itu ada di sumbu X itu pada angka berapa dan di sumbu Y itu pada angka berapa. Jadi kita melihatnya di sumbu X dulu ya. Pada koordinat kartesius ini, posisi titik, koordinat titik itu tidak boleh terbalik. Jadi selalu X dulu baru kemudian Y. Kalau dibalik itu sudah berbeda lagi artinya. Nah, di sini saya punya 3 titik. Ada titik A, titik B, dan titik C. Ini ya, ini titik A. Titik A ini posisinya berapa, koma berapa, gitu kan? Dari titik A, kamu tarik ke sumbu X. Dia lurus pada angka berapa? Oh, ternyata 2. Ini ya, 2. Kemudian dari titik A, kita tarik garis ke Y. Kita lihat pada angka berapa? Pada angka 4. Ternyata titik A ini pertemuan antara X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Maka koordinat titik A yaitu 2,4. Itu ya. Kemudian titik B. Titik B ini berapa koordinatnya? Kita lihat, pertama harus nengok di X dulu. Kita tengoklah. B pada X ini lurus pada angka negatif 3. Kemudian kita tengok di sumbu Y. Dia ada di 2. Sehingga titik B pertemuan antara X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 2. Maka koordinat titik B adalah negatif 3,2. Kemudian titik C. Titik C ini koordinatnya berapa? Kita tengok X dulu kan syaratnya. C kita tengok X yaitu pas di negatif 2. Kemudian kita tengok di sumbu Y. Oh, negatif 2 juga. Sehingga koordinat titik C yaitu negatif 2, negatif 2. Ini kurang negatifnya ya. C ini adalah negatif 2, negatif 2. Sekarang, kalau saya punya titik di sini. Nah, ini saya beri titik. Berapa? Ini saya beri titik D gini. Berapakah koordinat titik D? Kita tengok di sumbu X. Oh, pas. Titik D pas di angka 4. Nah, berarti dia 4. Kemudian titik pada sumbu Y, dia pada berapa? Kita tengok di sumbu Y. Seret, kita tengok. Oh, tepat di angka 0, sehingga koordinat titik D yaitu 4,0. Nah, begitulah caranya. Coba lagi. Misalnya saya di sini. Saya di sini buat titik E. Berapakah koordinat titik E? Kita tengok sumbu X, kan tengoknya harus di X dulu. Kita tengok sumbu X. Berapakah? Pas di angka berapa? Oh, ternyata di angka 0. Berarti sumbu X-nya ini juga 0, kemudian tengok sumbu Y. Oh, pas di angka 3. Pas di sumbunya ini ya. Berarti titik E itu 0,3. Ini ya. Sekarang kita belajar meletakkan titik pada bidang koordinat. Tadi kita sudah membaca titik pada bidang koordinat ya. Ada titik, kita menentukan koordinatnya. Sekarang kita punya koordinat, kita ganti letakkan pada bidang koordinat. Kita punya koordinat suatu titik. Titik D di sini 3,3. Letaknya di mana? Nah, kita lihat 3. Berarti Y-nya juga 3. Kita tarik di sini. Kita tarik. Ini ya jalannya. Berhenti sampai mana? Sampai Y ini. Oh, ini Y3. Lah, kita buat titik pertemuan antara X yang sama dengan 3 dan Y sama dengan 3. Oh, titik temunya ada di sini. Ini titik temunya. Nah, berarti ini yang titik D. Kemudian E, 4,-1. 4,-1, kita tengok X-nya dulu.
X-nya 4 dan Y-nya negatif 1. Buatlah kita titik pertemuan antara X sama dengan 4 dan Y sama dengan negatif 1. Kita buat pertemuan di sini. Nah, ternyata ini dia. Ketemulah di sini. Nah, ini yang titik E. Kemudian titik F min 4,0. X-nya min 4, Y-nya 0. Oh, ternyata tepat terletak di sumbu. Titik F ini terletak pada sumbu X. Ini titik F min 4,0. Kemudian titik G 0,3. X-nya 0 ini. Cari pertemuan dengan Y sama dengan 3. Oh, di sini pertemuannya. Ini tepat pada sumbu Y titik G ini, yaitu 0,3. Oke. Sekarang kita menentukan jarak titik dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita pakai koordinat yang sama tadi. Di sini ada titik A dengan koordinat 2,4. Artinya apa? Bahwa titik A ini berjarak 4 satuan dari sumbu X. 4 satuan ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 satuan dari sumbu X dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Nah, itu titik A 2,4 dan dia berada di kuadran berapa? Dia ternyata berada di kuadran 1 ya. Kemudian titik C. Titik C ini koordinatnya itu negatif 2, negatif 2. Berarti dia berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Nah, 1, 2. 2 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Ini ya. Dia ada di kuadran 3. Oke. Mudah bukan koordinat ini? Nah, oke, terima kasih sudah belajar bersama-sama saya pada kesempatan ini. Jangan lupa terus berlatih soal matematika ya. Dan klik like, comment, subscribe. Bunyikan juga loncengnya agar tidak ketinggalan dengan bahasan yang berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.